TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia untuk seluruh kerabat SDGs Desa Indonesia. Berjumpa kembali kita di Ruang Cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Di setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di hari Jumat kita punya topik yang menarik. Mari tanya Gus Ivan. Tapi sebelumnya sambil menunggu beliau, Bapak Ivanovis bergabung bersama kita, sekali lagi ini adalah hari terakhir efektif kerja di bulan Ramadan ini ya. Jadi hari Jumat ini merupakan hari efektif bagi teman-teman yang melakukan pendampingan di desa, dan di desa pun hari ini juga hari terakhir masuk kerja sebelum kita menjemput 1 Syawal 1445 Hijriah. Jadi monggo dimaksimalkan hari ini untuk ke desa dampingan, tentunya untuk apa istilahnya menyampaikan bahwa nanti akan bertemu lagi setelah Lebaran. Jadi perlu kita sampaikan juga bahwa alur tahapan yang ada di tingkat desa sekarang adalah proses pelaksanaan kegiatan untuk DD tahap 1 yang sudah masuk dalam rekening kas desa. Jadi, tapi juga karena sudah menjelang Lebaran, mungkin banyak juga desa yang sudah tidak melaksanakan kegiatan, tapi juga masih banyak desa yang memaksimalkan, khususnya untuk penyaluran DD tahap 4 di bulan April. Di desa dampingan kami juga hari ini ada penyaluran BLTDD, jadi memang memaksimalkan eh, waktu untuk menyalurkan DD tahap 4 di bulan April di akhir minggu hari efektif kerja ini. Jadi monggo teman-teman fasilitasi dan monitoring pelaksanaan penyaluran DD tahap 1 di BLTDD tahap 4 di bulan April ini. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa karena memang bulan April ini adalah kita memaksimalkan untuk mensosialisasikan keterkaitan IDM. Monggo ada waktu sebelum cuti Lebaran untuk menyampaikan keterkaitan dengan pemutakhiran data IDM tahun 2024. Jadi meskipun masih banyak desa yang belum bisa masuk dalam aplikasi pemutakhiran IDM, paling tidak template-nya sudah kita sampaikan ke tingkat desa sehingga bisa untuk dicicil ya untuk mengisi template-nya. Ada 7 template yang ada di pemutakhiran data IDM 2024. Tentunya teman-teman juga sudah memfasilitasi, menyampaikan ke tingkat desa, dan juga menyampaikan di tahun 2024 ini pemutakhiran IDM ada 2.149 kuesioner yang harus diisi oleh desa. Tentunya ini juga banyak teman-teman yang sudah mencermati dari 2.149 kuesioner ini, mana aja yang sudah apa istilahnya yang menjadi pertanyaan yang perlu dipahami oleh pemerintah desa dan juga kita tentunya yang memfasilitasi, karena memang setelah kita terjun ke tingkat desa untuk mensosialisasikan keterkaitan dengan pemutakhiran IDM, itu tentunya ada beberapa kuesioner yang baru yang memang harus kita pahami dan harus diisi oleh desa, dan mungkin ada hal yang perlu
dipahami bersama. Jadi ruang ini, ruang cakap SDGs ini nanti akan membahas keterkaitan dengan kuesioner baru yang ada di IDM 2024 dan bagi teman-teman yang sudah mensosialisasikan ke tingkat desa, monggo nanti kita punya ruang di sini untuk menyampaikannya. Baik, selain itu juga awal April tentunya untuk LPPD dan LKPPD sudah tidak ada masalah karena memang sudah selesai di akhir Maret kemarin, merupakan tugas bersama karena ada beberapa desa juga yang masih ditagih oleh DPMD keterkaitan dengan LPPD-nya. Jadi mungkin jika memang ada kendala segera difasilitasi, segera didampingi teman-teman untuk desa menyusun LPPD-nya. Kemudian selanjutnya kita juga masih menunggu keterkaitan dengan Monef Dana Desa. Semoga nanti setelah Lebaran juga bisa diakses aplikasinya sehingga kita bisa menginput serapan dari DD yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dan yang selanjutnya keterkaitan dengan bulan ini, April, tentunya bagi desa yang belum mandiri, 40%-nya seharusnya sudah terserap, sehingga sudah persiapan pengajuan DD tahap 2 yang 60%. Karena bagaimanapun juga untuk RMAK-nya BLTDD bulan Mei itu sudah harus masuk ke RKD sehingga bulan ini memaksimalkan untuk pengajuan DD tahap 2-nya bagi desa yang belum berstatus mandiri. Jadi nanti apa saja yang perlu disiapkan, ruangan ini juga menjadi fasilitas bagi teman-teman untuk menyampaikan keluh kesahnya. Baik, kita buka ruangnya sambil menunggu Bapak hadir bersama kita di ruang cakap SDGs. Kita beri ruang bagi teman-teman untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin dihadapi keterkaitan dengan dinamika proses pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Di sini ada Kang Iman, bisa langsung bergabung bersama kita. Ini maestronya IDM ini. Pagi Kang Iman. Iya, Kang Iman, yang sedang saat ini sedang apa istilahnya sedang kita sosialisasikan tentunya adalah keterkaitan dengan IDM. Ada beberapa hal kuesioner baru yang perlu kita pahami seperti yang kita bahas kemarin di minggu kemarin keterkaitan dengan kuesioner IDM baru yang perlu kita samakan persepsinya untuk nanti kita terjun memfasilitasi di tingkat desa. Khususnya keterkaitan dengan pendapatan per kapita karena kita kemarin juga mensosialisasikan di tingkat desa dan ternyata setelah dicermati ya itu yang menjadi pertanyaan. Nah, ini mungkin Kang Iman sudah ada pencerahan sehingga nanti kita bisa sama-sama apa ya menggali ilmu dari Kang Iman keterkaitan dengan ini. Monggo Kang. Terima kasih Mbak Dia. Tentang selama menjalankan puasa, kami masih juga lebaran, serta pribadi, terima kasih dan mohon maaf saya tetap dengan fokus pada hari ini. Ini ada beberapa hal yang sangat berhubung dengan tadi sama-sama yang kedapatan. Ini memang harus ada sertifikasi, ini harus tertuang gitu ya dalam SOP-nya. Sudah jelas kan? Kurang dikit kan? Ya. Ya. Dan selanjutnya adalah memang harus dituangkan dalam bentuk konteks sehingga nanti kami sebagai pelaksana service di bawah untuk mendampingi itu menjadi jelas gitu ya. Tidak lagi itu karena ini akan berdampak pada sebuah kasus desa dan ini menjadikan desa itu terusik gitu ya. Dengan adanya kasus desa, yang kedua adalah tentang berapa sih alokasi dari itu yang harus terjadi. Karena kita sudah merasakan sendiri sejak tahun 2023 dan sekarang 2024 nanti lah sudah tersebut ada emas itu. Jadi emas itu jelas itu di hewan mandiri
yang konfirmasi itu 60 40 kami afirmasi sama. Dan ini memicu beberapa desa itu mau mempersiapkan diri dengan baik. Dan kalau saya dalam Ya, Kang Iman suaranya kurang keras dikit. Coba. udah bisa jelas nanti. Nah, ini sudah. Lanjutkan gitu. Udah jelas ya Mbak ya? Nah, ini Eh, sangat. Oke. Terima kasih. Saya ulangi lagi. Emang tentang hal tadi yang disebut oleh Mbak Tia tentang pendapat per kapita ini kami mohon gitu ya kepada Kementerian Desa untuk memperjelas cara penghitungannya gitu ya. Karena kita ketahui ini berdampak pada sebuah status desa gitu ya. Dan desa itu memiliki hak bagaimana nanti terkait dengan transfer dana desa yang diterima. Dan di tahun 2023 gitu ya, kita sudah merasakan dan tahun 2024 itu betul-betul terasa sekali dengan adanya pembelahan kategori irmak, kegiatan irmak sama non irmak gitu. Kalau yang non irmak itu jelas gitu ya, kalau desanya mandiri berarti 60 40%. Dan dengan kondisi seperti ini akan mempercepat pelaksanaan pembangunan di desa dan saya merasakan ada 8 desa yang sudah mandiri dan akhirnya desa-desa yang lain kapan ini yang mau dilaksanakan pembangunan sudah Pak. Jadi kita mantapkan dulu gitu ya karena ada beberapa hal yang tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Tias, karena saya secara pribadi eh, tidak ingin kerja dua kali gitu ya. Kalau kerja dua kali ya udah terjun terus ada pembahasan tersendiri lagi gitu, itu menjadikan kita ya kalau orang Banyumas itu jadinya pelo gitu, Pak. Dan ini mana yang mau yang benar yang mana ya gitu ya. Yang berikutnya adalah saya tertarik apa yang tadi yang kemarin ada sebuah surat gitu ya yang ditandatangani oleh beliau Pak Ivanovic. Mohon nanti bisa kalau beliau hadir untuk bisa dibahas itu Mbak ya terkait dengan PIN SDGs gitu ya. Nah, di sini kami yang ada di lapangan jujur gitu ya, secara pribadi ataupun desa dengan adanya keruwetan ini gitu ya. Contoh gitu ya. Kami itu desa Karangsalam Lor gitu ya. Itu data sekitar 2.500 itu karena perpindahan dari API ke Webs gitu ya. Dan kami sudah berikhtiar untuk meminta dikembalikan datanya ke Desa Karangsamlor itu belum bisa balik. Akibatnya capaian SDGs yang harusnya kami bisa maksimal gitu ya. Ada kategori 90% ke atas kami tidak tercapai karena data penduduknya itu nyebrang gitu yang sudah terlayani ke Desa Karangsalam Kecamatan Kemeranjen itu yang tersisa dari harusnya itu kan sampai 2.600 gitu. Ini yang 2.500 nyebrang ke sana dan kami nggak bisa berbuat apa-apa untuk menariknya gitu ya. Baik itu data misal warga, RT, apa namanya keluarga dan desa. Dan ini menjadikan bisa dilihat di dashboardnya itu kami tersisa hanya 237 warga dari 2.600 dan ini luar biasa jadi saya kaget kemarin ada surat yang mendapatkan BIN SDGs-nya itu bukan pada di desa kami Karangsalam Kecamatan Batu tapi Karangsalam Kemeranjen dan saya juga cekkan itu ya di Karangsalam Kemeranjen itu penduduknya sekitar 6.000 tetapi di capaian SDGs sampai 8.600 dan setelah kami apa namanya berkoordinasi gitu yang melihat data-data di desa tersebut ternyata nama-nama warga kami yang ada di Desa Karangsalam Lor itu ada di sana dan kami semua dari desa bersama tim Pokja, Jajaran Kepala Desa sudah memberikan suratnya kepada BPI, dalam ini adalah dilanjutkan ke Kapus Datin, gitu ya, juga kepada dinasnya di Transformades dan juga ke TA, dan Alhamdulillah belum balik Mbak ya. Jadi mohonlah Pak Ivan kami dibantu atas eh, kebijakan hal semacam ini agar kami apa namanya desa tidak begitu tanda kutip ya dirugikan atas sistem yang terbangun selama ini. Gitu sih Mbak Tias. Makasih. Saya kembali lagi. Iya. Wah, ini baru tahu Kang Iman ada apa
pertukaran migrasi data yang seharusnya miliknya desa A sehingga masuk ke desa B dan ini apa penilaiannya juga ikut ke desa yang inputannya eh, tidak sesuai. Nah, ini memang perlu pencermatan bersama. Nanti semoga Pak Ivanovis bisa memberi pencerahan jawaban di sini. Kita tunggu beliau semoga bisa bergabung bersama kita. Baik, luar biasa ini Kang Iman. Tentunya keterkaitan dengan kuesioner-kuesioner baru yang ada di IDM memang harus dicermati dan diisi sesuai dengan real yang ada di tingkat desa. Kalau kita tahu bahwa sekali lagi kuesioner-kuesioner di IDM itu tentunya akan punya nilai. Jadi ada nilai tersendiri di mana nanti akan menyampaikan atau menggiring desa atau mengantarkan desa ke status yang sesuai yang diisi kuesionernya. Dan semoga nanti dengan bertambahnya jumlah kuesioner ini tidak banyak mempengaruhi status desa yang saat ini sudah mandiri ya Kang. Harapan kita seperti itu. Tapi memang belum bisa kita mencoba untuk menginput karena memang kemarin ketika kita memfasilitasi dan mendampingi desa untuk input ke sana kayaknya memang aplikasinya belum siap. Jadi ini memang perlu waktu. Semoga nanti setelah Lebaran semua bisa berjalan dengan baik dan kita sudah juga mendapatkan ilmu, pemahaman, keterkaitan dengan kuesioner-kuesioner baru yang ada di IDM. Terima kasih banyak Kang Iman. Ini merupakan informasi yang perlu dicermati oleh Kementerian Desa, khususnya yang mengampu keterkaitan dengan data SDGs, karena jangan sampai pengalamannya yang ada di desanya Kang Iman nanti juga di apa ya istilahnya dihadapi atau ditemukan di desa-desa lain sehingga PIN-nya tidak yang harusnya tepat sasaran tidak apa ya istilahnya tidak diterima oleh desa yang memang belum seharusnya menerima PIN tersebut. Baik, ada yang sudah bergabung bersama kita lagi. Mari kita sambil menunggu kedatangan beliau, nanti kita akan membahas keterkaitan dengan dinamika yang ada di tingkat desa. Ada Cak Itong. Cak Itong ada karena ini kemarin kita juga mendapatkan surat ya, surat keterkaitan dengan batas waktu pemutakhiran data EHDW yang ada perpanjangan terakhir tanggal 31 Mei 2024. Jadi sesuai dengan surat edaran tersebut ada perpanjangan untuk penginputan data EHDW. Jadi adakah di sini Cak Itong? Ya, tapi bagaimanapun juga meskipun batas waktu yang diberikan diperpanjang kalau memang desa tidak melakukan penginputan ya artinya percuma saja. Jadi monggo nanti bagi yang berwenang untuk mengisi dan menginput data EHDW khususnya ini bagi KPM untuk disampaikan bahwa untuk terus diupdate datanya karena kita tahu bahwa data yang masuk dalam EHDW itu adalah data bergerak. Artinya ada apa ya ibu hamil yang melahirkan, ada bayi yang sudah statusnya sebelumnya stunting, ada pergerakan dan sebagainya. Ini memang perlu terus di input, diupdate dan sekali lagi sesuai dengan surat edaran tersebut bahwa pengupdatean diundur dengan batas waktu 31 Mei 2024 untuk penginputan data tahun 2024. Monggo teman-teman yang sudah ada di sini untuk bergabung bersama kita untuk Eh, menyampaikan. mohon izin Mbak Tias, Iya, monggo Kang Iman. kaitannya dengan apa yang tadi saya sampaikan. Karena data data desa itu kan menjadi apa namanya bagian dari alokasi dasar di formula bagaimana dana desa itu teralokasikan di desa. Gitu ya. Nah, di Kementerian Desa saya nyikapinya adalah itu kan ada yang terlayani berarti data di SDGs dan data penduduk yang berdasarkan dari IDM gitu ya. Yang kalau kita lihat di apa di dashboardnya SID. Nah,
pada saat contoh di Karangsalam itu ya, pada saat Karangsalam menyatakan bahwa jumlah penduduknya 2.600 itu ya. Tetapi di data Lion SDGs hanya 237. Artinya ini tidak linear dan menjadikan anomali. Padahal kami menganggarkan gitu ya dan melakukan inputting data eh, terus dan itu tidak pernah berhenti karena akhirnya di sekarang Salem itu tim Pokjanya adalah menginputkan data-data yang terbaru gitu ya. Nah, karena data yang lama karena masih nyangkut setiap kali pasti nicknya sudah terdata. Dan ini imbasnya gitu ya. Karena kan salah satu adalah alokasi dana desa itu adalah jumlah penduduk gitu kan. Nah, pada saat jumlah penduduknya 2.600, tetapi faktanya oleh oleh Kementerian Desa BNBA-nya nggak sebanyak 2.600, hanya 237. Dan ini jujur gitu ya, ini kami terimbas 255 juta hilang itu tahun 2024. Yang tadinya di Desa Karangsalem itu yang sebagai desa wisata Nusantara yang di tahun pertama nomor 7 gitu ya, itu hilang 255 juta. Harusnya itu kami bisa menggenjot mungkin bisa sampai dengan tahun 2024 itu sampai 1 miliar lebih. Akibat dari peristiwa itu kami merasakan sangat dirugikan sekali gitu ya. Sebagai pendamping mungkin ada sebuah kebijakan tersendiri gitu ya karena kami Ini maksudnya berpengaruh di alokasi alokasi dana desanya karena iya. alokasi dasar akan jumlah penduduk itu. Iya, jumlah penduduk. Ini saya nyikapinya sampai ke sana gitu. Sekarang misalnya Mbak Tias mengklaim eh, penduduknya 5.000. Tapi di pendataan SDGs-nya nggak nyampe 5.000. Nah, tapi pada peristiwa kronologisnya sudah jelaskan bahwa ini ada data yang nyangkut di desa lain. Dan ini harus dikembalikan. Otomatis kan kalau pingin updating data-datanya itu kan apa namanya desa itu di kami itu selalu mengalokasikan untuk perbaikan updating. Tapi selalu mental ke arah sana. Nah, ini hanya untuk membuktikan jumlah penduduknya segitu, kami nggak bisa membuktikan apa-apa. Karena ya diklik datanya, oh, ini ada ya sekian, tapi di desa yang tadi saya sebutkan itu penduduknya 6.000, itu bisa 8.000 yang terlayani di SDGs-nya. Itu kan 2.500 sebetulnya milik kami yang harus dikembalikan. Karena apa? kami kami sifatnya adalah setelah mengedukasi adalah memfasilitasi serta menguatkan gitu ya data data yang kami sampaikan kalau ditanya misalnya jumlah RT aja hanya keluarga itu tinggal 6, luar biasa tahun 2021 sampai hanya 6, padahal itu sampai harusnya sampai ribuan. Boleh dicek di SID ya, Desa Karangsalam Kecamatan Batuaden dengan Desa Karangsalam Kecamatan Kemeranjen. Memang kami nama Desa Karangsalam itu ada 3 itu ya, Desa Karangsalam di Kecamatan Kemeranjen, Desa Karangsalam Lor di Kecamatan Batuaden, dan Desa Karangsalam Kidul di Kecamatan Kedung Pandai. Moga-moga tidak tidak apa namanya tidak dialami oleh desa-desa lain di seluruh Nusantara. Cukup kayaknya cuma kami aja yang harus harus seperti itu. Tapi kami tetap ikhtiar membangun komunikasi gimana caranya, dan kami sudah mengikuti prosedural agar itu apa namanya terkembalikan. Makanya kemarin kami meminta harus ada beberapa penambahan menu gitu ya agar itu bisa eh, kami eksekusi gitu untuk balik, karena kami menghubungi adminnya daripada desa tersebut itu tidak bisa eh, apa namanya diganti misalnya kecamatannya menjadi kecamatan kami, misalnya datanya Mbak Tias itu orang Karasalam Lor, kecamatannya itu jadinya ke sana, kecamatan pindah aja dipindah jadi kecamatan bukan di Kementerian, tapi itu tetap tidak bisa. Dan saya melihat ini berarti harus inputting manual, datanya harus dihapus, dan ini kalau dihapus 2.500 itu kan budgetnya tinggi ya. Bagi tadi oleh Gamal jadi anggarin, betul dianggarin. Tapi kalau budgetnya tinggi nanti kan menjadi terdegradasi kegiatan perencanaan pembangunan yang lain. Padahal kita tidak hanya ngurusin satu kegiatan itu. Dan saya nyatakan bahwa kegiatan itu bukan salah pada diri enumerator maupun di Pokja, tetapi ada sebuah sistem yang harus kita perbaiki bersama-sama. Kita sih Mbak Tia jelasannya.
Ini temuan yang memang harus ditindaklanjuti, harus ya Kang, harus ditindaklanjuti oleh kementerian khususnya yang mengampu keterkaitan dengan sistem ini. Jangan sampai ini memang memang hal yang apa ya istilahnya. Kadang kalau tidak ada temuan ya mungkin kementerian sendiri juga tidak sampai ke sana mikirnya. Kalau ada data yang sampai migrasinya ribuan bahkan lebih 2000 lebih, ini kan ya memang harus segera ditindaklanjuti. Harapan kita ya Pak Ivanovis bisa bergabung di sini dan memberikan pencerahan keterkaitan dengan ini. Semoga nanti kita tunggu masih ada waktu. Semoga beliau bisa bergabung bersama kita. Sambil menunggu Bapak, mungkin Kang Iman bisa gabung lagi. Ada hal Bisa. pengalaman lain. Oh iya. Eh, Mohon izin saya screen ya Mbak Tias ya, untuk apa yang tadi saya sampaikan, karena bagaimanapun ini kan kita memuliakan desa gitu ya. Jadi saya mohon maaf gitu ya. Ini memang harus saya bayinya bayi data sih gitu ya. Nggak mau yang lain gitu kan. Bisa terlihat ya Mbak Tias ya. Sudah masuk kan? Ya. Nah, di sini ya terlihat sekali ya kan. Penduduk kami segini ini. Hanya terakhir ini kemarin saya ke sana lagi ini udah naik lagi ya, ini 257. Ini kan drastis sekali gitu. Dan ini kakaknya ini hanya tinggal nama. Karena saya mendampingi desa di Kecamatan Batu Raden itu bukan setahun 2 tahun, udah tahun ke-9 gitu. Saya paham bener gitu, kegiatan semuanya terdokumentasi dengan baik gitu ya. Tapi kalau saya lihat yang dia di desa yang tadi saya maksud, karena saya bicara seperti ini kan memang saya sudah apa namanya sudah melaporkan secara apa namanya eh, berjenjang gitu, Mbak Tias. Nah ini saya buktikan gitu ya. Nah ini yang di Kemeranjen ini. Nah, dan itu saya memiliki data yang jelas. Nah ini 6.000 nih Mbak Tias. Di sini datanya sampai 8.000. Dan saya buktikan yang 8.000, sisanya dari 6.000, sisa dari 8.000 dan 6.000, itu betul-betul BNBA-nya itu dari kami. Dan ini sudah oleh tim Pokja sudah disampaikan, dan itu by tanda tangan Pak Kades. Begitu Pak Depanuji, saya hanya memperjelas semoga peristiwa semacam ini segera terselesaikan sehingga kami sebagai bagian keluarga besar Kementerian Desa bisa memperkuat apa yang menjadi program ataupun dari alat kerjanya di Kementerian Desa untuk apa namanya, kalau kita kan bicara A ya otomatis itu memang ada alurnya sehingga menghasilkan A, dan kita sudah berpikiran bukan pada sebuah output saja tapi sebuah dampak. Nah, dampak ini mesti harus sesuatunya harus ke hal yang positif gitu. Dan itu yang bisa saya jelaskan Pak Adi dan rekan-rekan semua. Moga-moga kami mohonlah sesegera kami agar apa namanya bisa memberikan kebanggaan. Apalagi kan kemarin ada sebuah surat yang ternyata ada nama desa ini dan kami sudah menyampaikannya itu. Begitu sih Mbak ya. Dan untuk yang eh, hal yang lain kaitannya dengan tadi penyerapan dana desa gitu ya. Ini memang di kami khususnya itu 12 desa sudah turun turun semua dana desanya gitu ya. Dan kami memang konsentrasi pada BLT dana desa. BLT dana desa kami sudah menginputkan dalam Omspan, dan sedikit informasi mungkin bisa berbagi gitu ya. Eh, saya untuk yang earmark gitu ya, itu ada 2 pelaporan itu ya di dalam Omspan, dan itu harus terisi karena itu akan menjadi indikator oleh Kemenlu apakah desa ini setelah dikasihkan earmark itu apa namanya terrealisasi enggak sih itu ya. Walaupun mungkin di lapang sudah terrealisasi gitu, tetapi faktanya di alat Omspan ataupun Siskudes tidak diinputkan, ya sama juga kan menjadi
0% kan. Nah, kalau untuk yang earmark itu memang satu adalah harus diinputkan di dalam penyerapan gitu ya, penyerapan dana desa. Di dalam penyerapan itu semua kegiatan yang sifatnya earmark ataupun non earmark itu harus gitu. Kalau kalau nggak direkam di penyerapan, maka nanti di laporan pagu earmark maka tidak akan muncul. Nah, di pagu earmark itu ya khusus yang earmark yang tadi tiga kegiatan BTDD, ketahanan pangan dan stunting. Dan ini kita harus paham benar gitu ya, karena di stunting itu ada taggingnya gitu ya. Jangan sampai kemarin saya dapat kabar perekamannya salah gitu ya, menjadikan desa juga akan terugikan juga sih gitu ya. Kalau perekaman, karena perekaman itu dilakukan oleh Pemda via KPPN dan Kemenku. Kalau sudah terekam, irmaknya itu nggak bisa dirubah lagi gitu ya. Kecuali ada hal lain, aku kurang kurang mengetahui di situ. Tapi kalau direkam nggak bisa. Terus ketahanan pangan gitu ya, ketahanan pangan gitu itu pun sama ya. Kalau sudah terekam dan duitnya sudah masuk ke rekening kas desa kan nggak bisa. Karena apa itu posisinya kan 60-40%. Dan mari kita sama-sama menguatkan desa atas sebuah pelabuhan bagaimanapun nanti pun akan diinputkan oleh kita di dashboard Monefna Desa. Dan nggak usah khawatir kalau desa itu apa namanya agak-agak kita kurang memiliki data dokumen foto. Nanti di Omspan itu foto yang telah diunggah itu bisa di-download. Dan saya eh, selama ini pokoknya kita ikutin aja apa kemauannya Kemenkyu karena hanya satu. Mari kita rebut yang 2 triliun ataupun yang alokasi kinerja reguler itu harus milik kita. Nah, sama ke desa segenjot seperti itu Mbak Tia. Sedikit sedikit memprovokasi tapi kan hal yang positif gitu. Terima kasih Mbak Tia. Ya, terima kasih Kang Iman. Nah, ini mungkin di desanya Kang Iman masih ada yang berstatus belum mandiri. Alhamdulillah tinggal 4 desa yang belum mandiri Mbak Tia dari 12. Oh iya, jadi mungkinkah ada kemarin ada pertanyaan di desa dampingan kami, mungkin juga Hmm. ini dialami oleh Kang Iman keterkaitan dengan BLTDD di bulan Mei nanti. Nah, Hmm. ada yang mengajukan pertanyaan seperti ini di desa dampingan kami. Untuk BLTDD itu kan RMAX sampai 4 bulan. Nah, nanti di bulan kelima kita pengajuan belum masuk, bolehkah menggunakan RMAX yang belum terserap di tahap 1? Nah, mungkin Kang Iman punya punya apa ya jawaban terkaitan dengan ini. Terima kasih Mbak Tias. Mohon maaf rekan-rekan, saya harus memberikan apa sharing apa yang kami alami. Itu kan earmarknya itu kan 60% gitu kan dari pagu yang diajukan gitu ya. Jadi dana desa untuk BLTDD kami itu mendapat 60% dan kalau saya hitung itu 7, sekian bulan. Bukan lagi sampai Mei, tapi sampai bulan Juli. Nah, sehingga bagaimana caranya kita membelanjakan ya karena kita dikasih dana earmarknya memang untuk BLTDD, untuk BLTDD. Karena apa? Itu akan terkorelasi pada dashboard laporan penyerapan, Mbak Tias. Jadi penyerapannya itu eh, dana desa untuk BLTDD itu berapa ribu, terus nanti prosentasenya terhadap anggaran yang telah diberikan itu sudah berapa persen. Nah, nanti kalau tiba-tiba itu terambil dengan yang lain, itu akan merugikan desa sendiri. Begitu, Mbak Tias. Baik, terima kasih Kang Iman karena banyak juga yang punya pemahaman untuk mempercepat penyaluran pengajuan DD tahap 2 itu memaksimalkan penggunaan dari RMAX tanpa memperhitungkan itu. Jadi sudah jelas ya teman-teman keterkaitan dengan serapan khususnya untuk yang RMAX penggunaannya juga sudah ditentukan penggunaannya. Prosentasenya juga sudah
ada. Jadi ini memang harus dipahami oleh pemerintah desa keterkaitan dengan penggunaan RMAK yang sudah masuk dalam rekening kas desa yang seharusnya memang sesuai dengan peruntukannya. Mungkin sedikit lagi Mbak, ini petanya apa yang ada di chat room, mungkin saya bantu rekan-rekan. Saya tunjukkan yang ada di dashboardnya Kemenq ya, apa namanya, Omspan. Bisa terlihat ya Mbak ya? Ya, ya. Di sini kalau sudah selesai, maka rekan-rekan itu bisa masuk di menunya input gitu. Di sini ada penyerapan sama pagu Ermak. Kalau kegiatannya sudah selesai, maka masuklah di input penyerapan gitu. Nah, seperti ini. eh, nah, Udah terus tidak cari kabupaten, kecamatan, terus misalnya di desa. Nah, ini di desa Karangtengah misalnya gitu. Nah, kalau enggak ini Kebumen ya. Kebetulan Kebumen hari ini akan menyalurkan gitu ya. Nah, di sini, eh, nah nanti rekan-rekan dalam mendampingi desa eh, yang harus disiapkan adalah datanya nanti akan terlihat seperti ini Limbak Tias. Nah, data-data ini harus kita pelajari bersama. Eh, nah ini ada yang di bawah catatan. Ini pun kita harus paham terkait dengan pelaporan yang masuk di dalam bidang 2. Kalau di bidang 2 itu nanti isinya akan berbeda lagi. Nah, contohnya yang PLTDD ya tinggal nanti kita ininya kapan gitu ya, apa namanya laporannya misalnya hari ini gitu ya. Misalnya hari ini kan bisa gampang di sini kan. Nah, bisa ini eh, nanti dipilih kegiatannya di sini sudah ada gitu ya. Nah, kalau yang BLT contohnya kan ada di sini. Nah, ini berarti di keadaan mendesak gitu ya. Nah, di sini terus nah ini yang di sini pilihan pilihan urgen outputnya ini harus jelas. Nah ini kan eh, masuk ke sini terus nanti ini kan satunya kakak gitu. Nah realisasi tahap 1 itu disalurkan berapa? Berapa ini kan dalam satuan rupiah gitu ya. Terus capaian outputnya sampai dengan tahap 1 tuh berapa itu kan? Karena kita dikasih hanya 60% ya. Berarti dana yang tersedia itu yang direalisasikan terhadap dana yang tersedia. Nanti karena nanti jangan sampai oh ini nggak bisa misalnya ketemu 41,2% gitu. Saya kemarin beberapa kali sama desa juga sama pemerintah daerah itu. Kalau yang koma itu titik gitu ya. Di sini tuh titik. Kalau di apa namanya alat kerjanya itu koma, ternyata di sini titiknya sebagai koma. Nah, tinggal di sini nanti pilih kode bidangnya, target volumenya setahun gitu ya. Itu sebetulnya yang terrealisir itu berapa jumlahnya gitu ya. Nah, terus nanti cara pengadaan. Nah, di sini kasih keterangan aja gitu ya. Keterangannya misalnya penyaluran BLTD ini tahap 1, tahap 2, tahap 3, Januari, Februari, Maret. Kalau Januari, Februari, Maret berarti kan 3 bulan gitu ya. Berarti tingkat volumenya yang tersalurkan misalnya 1 bulannya 20. Berarti kalau tiga bulan berarti 60 yang ada di sini gitu. Nah, nanti udah kayak gitu tinggal disimpan gitu ya. Di sini ada menu simpannya. Ah, nanti tinggal eh, upload di fotonya. Nah, ini adalah saya contohkan desa yang apa namanya sudah melaporkan penyerapannya eh, dan berbagi untuk desa bentar. Contohnya adalah desa nggak apa-apa lah ya Karangmangu Karang Tengah itu. Nah, di sini udah seperti ini. Nah, ini ada yang udah masuk BLTDD tanggalnya tanggal sekian gitu ya. Ah, di sini nanti, nah di sini Mbak Tias, ini download download foto. Jadi nanti misalnya kan kalau di Monev Indonesia itu kan membutuhkan data foto gitu ya. Ya, misalkan kita sebagai pendamping data foto yang diunggah di Omspan itu sama dengan data yang dilaporkan oleh kita di Monev DD karena kita sama-sama menguatkan data yang dimiliki oleh desa gitu. Nah, ini tinggal hasilnya nanti tinggal di download gitu ya. Nah,
Nanti kalau udah seperti ini, tinggal kita masuk ke pagunya Irmak gitu ya. Nah, ini adalah pagu Irmak. Nanti kita cari contoh tadi yang Desa Karangtengah gitu ya. Nah, ini Karangtengah. Ini. Nah, ini ada batu latihan, nanti tinggal di aksi laporannya. Nah, seperti ini yang nanti akan dilaporkan. Kalau untuk melaporkan ini ya tinggal contohnya di sini gitu ya. Nah, ini sudah melaporkan BLTDD nanti seperti kategori ini. Untuk misalnya nanti ada pelaporan Irmak yang lain, tinggal ditambahkan. Di sini ada laporannya, tinggal misalnya ketahanan pangan gitu ya. Nah, ini kan ini termasuk kegiatan yang earmark atau bukan gitu. Kalau memang ini bukan ya tidak usah itu. Karena apa? Apa yang sudah direkam tadi di penyerapan pasti akan muncul di pelaporan earmarknya dari desa. Tinggal yang harus kita dampingi adalah data-data tagging yang masuk kategori earmark itu kan satu BLTDD, yang kedua adalah stunting, yang ketiga adalah ketahanan pangan. Jangan sampai ketahanan pangan itu kegiatannya yang bukan earmark dimasukkan ke earmark. Nanti tinggal disimpan gitu ya. Nah, ini menjadi koreksi bersama-sama. Terus nanti pada saat saya sarankan kepada pemerintah desa, kalau sudah selesai mohon dilaporkan. Ini ada menu di laporan desa, jadi bisa nanti desa ataupun apa namanya kecamatan itu bisa melihat gitu ya seperti seperti apa progresnya, dan kita sebagai contoh ini adalah Karangtengah gitu ya. Sini, nah nanti tinggal pilih di filternya kepala desa, nanti akan terlihat laporannya seperti apa. Nah, sehingga kita kan mengetahui proses berapa persen yang masuk. Karena yang disisakan itu kan ada di sini, di penyerapannya minimal 60% ya, bukan di capaian outputnya. Begitu Mbak Tias yang bisa saya sharekan, moga-moga ini bisa bermanfaat buat kita dalam penguatan data yang dimiliki oleh desa yang kita lakukan. Terima kasih Mbak Tias, saya kembali lagi. Baik, terima kasih. Kita jadi kangen sama aplikasinya Monev Dana Desa ya, Kang. Kan hampir hampir sama. Seandainya ini apa fokusnya Kementerian Desa sama dengan fokusnya Kementerian Keuangan untuk laporan serapan dana desa, mungkin bisa kita sandingkan antara laporan di Monev Dana Desa dengan di Omspan karena memang hampir sama. Jadi harapan kita semua semoga nanti aplikasi dari Monev Dana Desa juga segera bisa kita akses sehingga bisa kita masukkan semua serapan yang sudah ada sesuai dengan laporan yang ada di Omspan. Untuk pengajuan DD tahap 1, baik yang mandiri maupun yang non-mandiri sesuai dengan PMK 146 keterkaitan dengan mekanisme penyaluran DD dari RKUN ke RKD bahwa sama 60% dari alokasi RMAK-nya. Jadi untuk BLT dana desa ya 60%, baik bagi yang mandiri maupun yang non-mandiri, stunting dan ketahanan pangan pun demikian. Jadi kalau masih ada pertanyaan bagaimana dengan desa yang non-mandiri, pengajuannya apa juga tetap 7 bulan dan sebagainya. Jadi hitungannya yang 40% itu hanya total alokasi keseluruhan. Misalnya satu desa dapat alokasi 1 miliar. Jadi untuk desa yang non-mandiri, otomatis pengajuan tahap satunya adalah 400 juta. Penghitungan bagi RMAK maupun non-RMAK, untuk yang non-mandiri, ya 60% dari 400 juta. Nanti bisa disesuaikan dengan tagging yang ada di Sisdikbud. Jadi pengajuan bagi desa untuk DD tahap satunya tidak bisa lepas dari taggingnya APBDes yang ada di Sisdikbud. Semua sudah terekam di sana. Kalau penginputannya sudah benar, otomatis di pengajuan DD tahap satunya juga akan sesuai dengan Sisdikbud-nya. Jadi menjadi tugas kita bersama, baik dari pendamping kita yang memfasilitasi maupun dari DPMD yang nantinya yang memverifikasi akhir dari proses pengajuan ini. Jadi ini dulu kemudian berperan. Jadi artinya bagaimana mungkin kita bisa berperan untuk mendampingi dan memfasilitasi desa kalau pemahaman ini belum kita miliki. Jadi dapat bergabung bersama kami tentunya karena di ruang cakap SDGs banyak sekali referensi ilmu yang bisa dijadikan referensi baik. Dan tak terasa ternyata teman-teman kita sudah berada di penghujung acara.
tetap bergabung bersama kami di setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat. Sambut kemeriahan kemenangan kita di hari yang fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf bagi semuanya mewakili seluruh kru Ruang Cakap SDGs Desa, mohon maaf jika ada salah dan kekurangan yang ada di kami. Baik, dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami selama ini dan salam sehat untuk seluruh kerabat SDGs Desa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.